Ya, selamat pagi teman-teman. Salam sehat buat kita semua. Semoga semua sehat-sehat. Eh, Perkenalkan, saya Aldir Petung Sondak selaku pemateri pertama, dan pada kesempatan kali ini saya dan teman saya yaitu Anjali Rizky Aulia akan menjelaskan sedikit isi dari materi kami yang berbentuk PowerPoint, yaitu tentang lahirnya Pancasila. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu latar belakang Pancasila, atau nggak usah jauh-jauh deh, isinya aja dulu. Jangan bilang ada yang nggak hafal. Kalau ada yang sampai nggak hafal, parah ya. Ya, baik, mungkin saya akan langsung masuk ke materi untuk mempersingkat waktu kita agar teman-teman yang akan menonton tidak merasa lama ya. Ya, ya, latar belakang Pancasila. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan bagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar Republik Indonesia. Ya, slide berikutnya tentang arti lambang Pancasila. Indonesia dilambangkan seekor burung Garuda atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila di dada. Garuda Pancasila. Arti lambang Pancasila. Indonesia dilambangkan seekor burung Garuda atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila. Di dada burung tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila, yang artinya sebagai berikut. Yang pertama, bintang bangkan dalam, melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Yang kedua, rantai, melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Dan yang ketiga, pohon beringin, melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Dan yang keempat, kepala banting, melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, yang kelima, padi dan kapas, melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas ini dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesenjangan antara warga negara. Ya, fungsi Pancasila. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi dari Pancasila. Untuk slide selanjutnya, izinkan saya untuk membacanya. Sejarah singkat lahirnya Pancasila. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha untuk mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai dengan Donkuritsu Junbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sangiin atau sekarang namanya menjadi Gedung Pancasila,
Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Supomo tanggal 31 Mei 1945, dan yang terakhir Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Berikut usulan calon rumusan negara Indonesia. Dari Muhammad Yamin, yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Lalu dari Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu yang pertama, teori negara perseorangan, kedua, paham negara kelas, lalu paham negara integralistik. Dan yang terakhir dari Insinyur Soekarno, nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya menetapkan Undang-Undang Dasar yang selanjutnya dikenal dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negaranya, yang rumusannya sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945. Pada waktu itu juga sudah memilih atau menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehingga secara de facto dan secara de jure Indonesia sudah menjadi negara merdeka dengan menempatkan Pancasila menjadi dasar negara sekaligus sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila disepakati menjadi dasar negara paripurna, jati diri bangsa, rumah bersama warga sebab keberagaman itu merupakan karunia, dan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa sebagai sifat terbuka. Sekian presentasi dari kami mengenai sejarah singkat lahirnya Pancasila. Saya dan Aldi memohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.